Kamu pernah nggak bertanya ke diri sendiri kenapa harus dia? Dari jutaan orang di dunia ini, kenapa hati kita memilih seorang yang nggak bisa membalas, yang sering melukai, atau yang bahkan nggak pernah peduli? Malam ini kita akan membahas perjalanan hati yang kadang terasa seperti labirin. Halo, selamat datang di podcast kali ini. Di sini kita akan membahas hal-hal yang sering membuat hati berat, tapi juga memberikan ruang untuk refleksi. Malam ini aku ingin membahas pertanyaan yang mungkin pernah mampir di pikiranmu. Kenapa aku jatuh cinta sih sama dia? Dia yang mungkin gak pernah melihatmu seperti kamu melihat dia. Atau dia yang selalu ada di pikiranmu, tapi kamu gak pernah ada di hatinya. Kenapa hati kita suka memilih jalan yang paling sulit? Kenapa? Aku pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang teman, sebut saja namanya Lila. Lila jatuh cinta pada seorang yang, kalau aku boleh jujur, gak pantas untuk cintanya. Orang itu sering membuat Lila nangis. Dia datang hanya ketika dia butuh sesuatu, lalu pergi tanpa penjelasan. Tapi setiap kali aku tanya, kenapa kamu masih bertahan? Lila selalu menjawab dengan senyum kecil. Aku gak tahu, hati ini keras kepala. Dan mungkin cerita Lila adalah cerita kita juga. Kita tahu orang itu bukan yang terbaik. Kita tahu dia gak akan pernah memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi tetap saja hati kita memilih untuk tinggal. Kenapa harus dia? Kadang jawabannya gak ada hubungannya dengan logika. Cinta seringkali bukan soal apa yang benar, tapi soal apa yang kita rasakan. Mungkin kita memilih dia karena dia membuat kita merasa hidup. Atau mungkin karena dia adalah seorang yang kita pikir bisa mengisi kekosongan dalam diri kita. Tapi tahu nggak? Kadang cinta itu bukan tentang orang lain, tapi tentang bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kita mungkin mencari cinta di tempat yang salah, karena kita belum belajar mencintai diri kita dengan benar. Bayangkan, yang selalu kembali. Aku pernah punya pengalaman yang mirip. Ada seorang yang aku pikir adalah segalanya untukku. Dia baik, dia perhatian, tapi hanya saat dia mau. Setiap kali aku mulai merasa siap untuk pergi, dia kembali dengan kata-kata manis, dan aku selalu jatuh lagi. Sampai suatu hari aku bertanya ke diriku sendiri, kenapa aku selalu membiarkan dia masuk? Padahal aku tahu dia gak pernah benar-benar tinggal. Dan jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Karena aku takut kehilangan rasa yang dia bawa. Meski rasa itu lebih sering menyakitkan daripada membahagiakan. Bagaimana memahami pilihan hati kalian? Yang pertama, tanya diri kalian, apa yang sebenarnya kalian cari? Kadang kita gak jatuh cinta pada orangnya, tapi pada perasaan yang ia berikan. Jadi apa yang sebenarnya kalian cari? Perhatian, kenyamanan, atau sekedar pengakuan? Pahami bahwa cinta harus seimbang. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberi. Kalau hanya kamu yang berjuang, itu bukan cinta. Itu pengorbanan yang gak seimbang. Belajar mencintai diri sendiri dulu. Kalau kamu terus memilih orang yang salah, mungkin itu karena kamu belum merasa cukup dengan dirimu sendiri. Cobalah untuk lebih menerima dan mencintai siapa dirimu sebenarnya. Berani melepaskan jika perlu. Kadang mencintai seorang berarti melepaskan dia, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tahu bahwa bertahan hanya akan menyakiti dirimu lebih dalam. Jadi kenapa harus dia? Jawabannya mungkin gak pernah jelas, tapi ada satu hal yang aku tahu, hati kita bisa belajar. Belajar untuk mencintai tanpa menyakiti diri sendiri, belajar untuk memahami bahwa cinta gak selalu harus tentang orang lain, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kadang kita terjebak dalam konflik antara logika dan hati. Logika berkata dia gak baik untukmu, kamu bisa menemukan yang lebih baik. Tapi hati selalu punya jawaban yang membungkam. Hati selalu beda, ia berkata tapi aku gak bisa berhenti mencintainya. Di sini aku ingin bilang sesuatu yang mungkin sulit untuk didengar. Logika itu adalah bukan untuk membuat kita menyerah pada cinta, tapi untuk melindungi kita dari rasa sakit yang sebenarnya gak perlu. Kadang hati kita terlalu keras kepala untuk memahami apa yang sebenarnya yang terbaik. Aku pernah membaca kisah seorang penulis yang sering mengirim surat pada seorang yang dia cintai.
Surat-surat itu penuh dengan kata-kata indah, penuh dengan janji-janji dan harapan. Tapi orang itu gak pernah membalas, bahkan dia gak tahu kalau surat-surat itu pernah dikirimkan. Sampai akhirnya penulis itu berhenti menulis. Bukan karena dia berhenti mencintai, tapi karena dia sadar bahwa cinta yang baik adalah cinta yang memiliki arah dua jalan. Bukan satu arah, bukan cinta yang hanya menjadi bayangan dari harapan sendiri. Cinta yang tulus tidak akan membuatmu merasa kalah, tidak akan membuatmu terus-menerus bertanya, apa yang kurang dari dirimu? Kalau cinta terasa seperti beban, seperti sesuatu yang menyakitkan, mungkin itu adalah tanda bahwa kamu perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk memahami apa cinta itu benar-benar memberikan kebahagiaan, atau hanya luka yang terus kamu tutupi. Langkah kecil untuk melangkah maju, berhenti mengidealisasi. Kadang kita jatuh cinta bukan pada orangnya, tapi pada gambaran yang kita buat tentang dia. Beranilah melihat dia padanya, bukan apa yang kamu harapkan. Tuliskan apa yang kamu rasakan. Coba menulis semua pertanyaan dan keraguanmu. Apa yang kamu dapatkan dari mencintai? Apa yang hilang dari dirimu karena cinta itu? Melihatnya secara hitam putih di atas kertas bisa membantu kamu memahami lebih baik. Cobalah fokus pada dirimu sendiri. Alihkan perhatian dari cinta yang tidak terbalas pada hal yang bisa membuatmu bahagia. Mulailah hobi yang baru. Habiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar peduli pada dirimu. Atau ambil langkah untuk mengejar impianmu. Berikan waktu untuk sembuh. Luka cinta itu seperti luka di tubuh. Dia butuh waktu untuk sembuh. Jangan memaksakan dirimu untuk segera melupakan. Tapi juga jangan terus-terusan memelihara luka itu. Kenapa harus dia? Mungkin pertanyaan ini gak akan terjawab lagi. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah kamu mulai bertanya ke dirimu sendiri. Apakah cinta ini benar-benar membuatmu bahagia? Cinta itu seharusnya menyembuhkan, bukan melukai. Kalau hubungan ini lebih banyak air mata daripada senyuman, lebih banyak keraguan daripada keyakinan, mungkin ini saatnya kamu milih untuk melangkah pergi. Dan ingat, melangkah pergi bukan berarti kamu berhenti mencintai. Itu hanya berarti kamu memilih untuk mencintai dirimu lebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Aku harap meskipun malam ini terasa berat, ada secercah cahaya yang bisa kamu bawa dalam perjalananmu. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya, dan jangan lupa kamu berharga dengan atau tanpa dia pun sekalipun.